Halo, selamat datang kembali di channel Outko di Kampung. Jadi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara kita menambahkan nutrisi hidroponik secara cepat. Jadi di sini saya sudah punya bibit hasil semian ini 4 hari ya setelah semai, jadi sudah segini dia. Oke, sekarang kita akan menambahkan nutrisinya. Kita mau taruh di media tanamnya seperti ini. Nah, nanti kita taruh seperti ini biar dia tumbuh. Nah, ini kan cukup subur ya, sangat subur. Nah, bagaimana saya menambahkan nutrisi untuk hidroponik ini? Oke, mari kita simak video ini selengkapnya. Halo, selamat datang. Oke, yang pertama tentunya kita akan menyiapkan tempat kita mencampur nutrisi. Di sini menggunakan air biasanya. Dulu. Oke, ini kira-kira untuk satu air ini isinya 10 literan ya. Ini dulu. Jadi airnya sudah penuh. Ya, air yang digunakan kalau saya di sini karena mata air, jadi saya menggunakan air langsung dari keran. Jadi kalau menggunakan air pump yang mengandung kaporit, saya akan didiamkan dulu selama 24 jam air kaporitnya mengendap. Kalau kalian menggunakan sumur bisa aja langsung. Sama itu kita perlu menyiapkan ini abimik. Jadi abimik ini untuk pembelian bisa di kolom deskripsi, nanti akan saya tunjukkan. Jadi saya mencampurnya sendiri berupa bubuk, kemudian saya taruh di botol ini, kemudian air ya, itu murah kok. Untuk abimiknya itu kurang lebih untuk menjadi 250 ml itu, ini dua ya, 250 ml dan 250 ml itu harganya sekitar 16 sampai 20 ribuan. Oke, lanjut. Ini saya akan isi untuk 10 liter ini yang biasanya 2,2 botol ini ya, setengah. Oke, juga sama, jadi ini campurannya sama ya. Oke, campur dulu biar merata, campur biar merata guys. Dan saya menggunakan dua alat ini, yang satu namanya TDS meter, yang satu pH meter. Ini murah kok, untuk pH meter masing-masing duanya ini saya kemarin beli cuma 15.000. TDS ini untuk mengukur tingkat kepekatan, kemudian ini untuk mengukur pH air. Jadi saya akan masukkan keduanya. Jadi nah itu kelihatan enggak, pH-nya 6,5, kemudian ininya 600. Jadi saya perlu
untuk jumlah apa namanya pekatannya nutrisinya perlu minimal 1000 sampai 1200 ya, jadi saya perlu menambahkannya. Mungkin lagi dua tutup botol tuh. Oke, ini juga sama, tambahkan 2 dulu tuh. Parah. Saya campurkan dulu, aduk dulu benar-benar dia tercampur dengan airnya. Jadi untuk kandungan nutrisi itu apa namanya pekatannya itu kira-kira biar ini udah mendekati 1000 ya, jadi dia baru 900, kemudian pH nya 6,3. jadi pH ideal itu yang biasanya antara 5,5 sampai 7. pH liternya menunjukkan 6,3. jadi untuk pH nya sendiri itu antara 5,5 sampai 7 itu untuk pH ideal. Sedangkan untuk kandungan nutrisinya antara 1000 sampai 1200. jadi ini saya akan tambahkan lagi setengah ya, setengah tutup botol aja ya pasti. Ini juga lagi setengah. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kalau pH-nya ternyata di bawah 5,5. Jadi untuk menaikkan pH secara alami itu oke, ini udah 1001 kemudian pH-nya 6,2 ya. Secara alami itu untuk menaikkan pH bisa menggunakan batu kapur ya. Batu kapurnya seperti ini. Oke, tinggal cemplungin aja di sini. Ini sebenarnya udah pas sih. Oke, kita tes dulu. Ini kalau di pH kan 6,3, apakah dia bisa naik untuk pH segini? Nah, kalau biasanya pH nya di bawah itu menggunakan air hujan itu pH nya rendah, asam dia. Jadi perlu dinaikkan pH nya. Oke, seperti itu aja ya, aduk-aduk lagi. Ini kan 6,3, bakal dia mau naik lagi. Sebenarnya sih kalau dia pH nya rendah itu bisa aja. Untuk menaikkan pH menggunakan batu kapur. Oke, ikan 6,3 bakal mempengaruhi kan naik. Oke, ini pH nya udah ideal, tapi kalau untuk menurunkan pH bisa menggunakan asam cuka ya, cukup tambahkan sedikit aja, sedikit biar ketemu pH ideal. Itu jadi dua alat itu, dua apa namanya, dua media itu kalau untuk memakan ya. Saya cek lagi untuk kandungan nutrisinya di sini 1005 ya, udah 1005. Oke, pH nya 6,4. oke, dari naik dari 6,3 menjadi 6,4. oke, udah cukup ideal. Sekarang kita ke penyelesaian, jadi kita lanjut ke penanaman.
kita akan memindahkan ke media tanam. Nah, ini dia hasil semai udah cukup besar, jadi saya akan langsung memindahkannya ke media tanam. Jadi saya menggunakan botol air mineral yang dibungkus plastik hitam ya. Kenapa ini dibungkus plastik hitam? Mungkin itu teman-teman. Jadi ketika mencampurkan nutrisi, kalau air yang sudah dicampur nutrisi itu akan gampang ditumbuhi lumut ya. Nah, tumbuh lumut ini akan mengganggu pertumbuhan dari pokja itu sendiri ya, termasuk tanaman-tanaman lain juga akan terpengaruh kawan. Jadi untuk menghindari hal tersebut, botol air mineral yang warnanya bening itu dibungkus dengan plastik hitam, atau bisa juga kalian kalau punya modal lebih bisa dicat ya. Saya tidak dicatnya karena ini saya menggunakan bekas gitu ya, bekas plastik sampah yang robek, bisa digunakan untuk membungkusnya. Jadi di sini memang benar-benar saya menggunakan bahan-bahan yang bekas seperti gitu ya. Oke, selanjutnya memindahkan media tanamnya. Jadi nah, saya masukin air sampai dia sebatas ini ya, sebatas sampai di bagian kampasnya ini. Oh ya kawan, kalau mau tanya di mana sih beli itu, ntar saya taruh di kolom. Jadi ini perlu ditambahkan lagi sedikit aja airnya. Oke, jadi pasti sampai di oke segitu. Dan ini tinggal kita pindahkan kawan misalnya. Udah mulai keluar dia. Kenapa umur segini udah pindahnya? Karena ini ya akarnya udah mulai keluar gitu kan. Ini dulu. Udah. Oke. Nah, untuk satu botol air mineral yang ukuran 600 ml ini kira-kira 5-7 hari, 7-10 hari itu airnya harus dari tambah kawan ya. Oke, nah kalau udah yang gede gini, ini antara 3-7 hari dia udah harus diisi nutrisi lagi tuh. Terus kawan, cara menambahkan nutrisi yang tepat pada air media tanam hidroponik. Oke, demikianlah video saya kali ini. Itulah cara saya untuk mencampur nutrisinya sehingga dia subur seperti ini ya. Ini cukup subur, sangat subur menurut saya. Gemuk-gemuk biasanya. Itu kandungan nutrisinya. Itu ya, kalau ini cabai kawan, ini juga saya menggunakan albumuk sayur daun. Nanti kalau dia udah mulai fase generatif baru saya akan menggunakan bibit untuk buah tuh. Demikian video saya kali ini. Jadi kalau kalian ada sih beberapa bagian yang mungkin saya harus beli. Kalau kalian juga membutuhkan seperti netpot ini, sebenarnya bisa dengan dibalik gitu, tapi
lebih suka dengan menggunakan netpot. Ini netpot ukuran 5 mili, ini 5 cm, dan media semuanya menggunakan rockwool. Itu yang mungkin saya beli ya. Dan di bawahnya itu ada kain pelannya untuk biar dia bisa menyerap air. Dan pupuknya AB Mix yang udah jadi saya beli. Nah, kalau kalian tertarik untuk membelinya, silahkan cek di kolom deskripsi, nanti saya akan sertakan link pembelian di Shopee. Oke, sekian video kali ini. Untuk mendukung channel ini silahkan klik subscribe-nya. Jika kalian suka, klik like atau mungkin share kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.